Halo guys, welcome to Bacarito. Jadi kita akan bicarain tentang Premier League. Mungkin agak telat dikit ya kita bicarain tentang Boxing Day dan hari Minggunya. Ya udah agak telat sih karena ini udah hampir ke hari Minggunya lagi. Karena Sabtu ini akan ada pertandingan juga. Kita bicara sedikit tentang tim yang lagi rusuh dan menjelang udah masuk sih sebenarnya ya, bukan menjelang lagi, udah masuk ke jendela transfer musim dingin teman-teman ya. Kita bicara Premier League, Boxing Day itu yang menang cuma Liverpool sama Arsenal, yang lain kalah. Man City kalau nggak salah seri atau kalah, gue lupa. Lalu hari Minggunya, mmm, Liverpool menang lagi, nyaman banget mereka di puncak ya, dingin mungkin ya di sana. City, kabar gembira bagi fans City, mereka mulai ke jalur kemenangan. Lalu kita akan bicarakan sedikit tentang Manchester United ya teman-teman. Em, Bagaimanapun penting sih kalau menurut gua karena tim ini kan sebenarnya tim besar ya. Dan mereka menang di awal-awal ketika ditangani oleh Ruben Amorim lalu anjlok ya. Gue bisa bilang bukan jatuh lagi tapi udah anjlok guys. Gua bilang waktu di video sebelumnya itu sebenarnya ini masih belum bisa gua nilai kinerja Amorim karena memang ya dia masuk baru ya. Dan gue nggak bisa bilang juga salahnya dia gitu karena ini pada dasarnya bukan pemain dia gitu kan. Gue bilang kalau Manchester United kemungkinan akan belanja di musim dingin ya, tapi tentu aja dengan transfer dan ya transfer pembelian dan keluar lah. Harus ada pemain yang akan dijual atau yang dikeluarin mestinya ya untuk menyeimbangkan keuangan. Manchester City juga seperti itu kalau menurut gua karena setelah kalau nggak salah ada 3 pemain yang cedera, Rodri dan yang lain-lain itu termasuk pemain inti. Tapi Manchester City karena dia punya backupan yang cukup ya, gue ngerasa dia akan beli pemain hanya untuk melengkapi sampai musim ini. Entah itu dengan cara beli atau pinjem ya. Dan kalau menurut gue sih City bakal baik-baik aja ya. Dia udah kembali ke jalur kemenangan dan MU sih gue ngomongin kayak gini guys. Eh Sejak eranya Ferguson, selepas dari itu, MU ini kayak kehilangan sense of champions-nya gitu. Kita bisa bilang kayak mental juaranya tuh hilang. Jadi sense-nya itu hilang gitu. Perasaan mereka. Eh, gue mengerti kenapa ini terjadi gitu. Apa yang terjadi sama MU ini juga terjadi sama klub favorit gue ya, Liverpool. Dulu ketika manajer legendaris-legendarisnya itu pensiun ya udah, eranya selesai. Seperti yang dibilang orang-orang bijak kan, setiap era itu ada masanya gitu dan ya ini yang terjadi sama MU. Gua harap sih mereka bangkit dengan cepat ya. Eh, gua nggak bilang pemainnya jelek, hanya aja kayak gini guys. Mungkin pemain bola itu ketika dia berada di satu klub kayak mentok gitu. Dia perlu tantangan baru, berada di tempat baru dan dia baru bisa bersinar. Gue bisa bilang seperti Rashford, Anthony. Gue ngerasa mereka mentok sih. Lebih baik cari tantangan sih di tempat baru. Gue nggak yakin Harry Maguire bakal dijual ya. Eh, gue nggak bilang dia pemain jelek, dia pemain bagus sebenarnya. Hanya aja ya itu, kalau pemain udah kehilangan rasa percaya diri, gue ngerasa pemain itu bukan bermain asal-asalan guys ya. Ketika di lapangan mereka bakal mudah kalau kita bilang itu secara psikologis mereka akan mudah terintimidasi di lapangan. Jadi lebih inferior lah. Karena gue nggak ngelihat masalah di penyerangan MU, ya masalah penyerangan itu maksudnya mereka mandul ya cowok. Tapi dari sistem penyerangannya masih oke-oke aja ya. Itu sama kayak Manchester City sebenarnya. Manchester City itu waktu dia kalah 12 kali beruntun, luar biasa kan? Itu sebenarnya teman-teman kayak sense of championsnya itu terkikis. Hanya aja Manchester City ini punya orang-orang yang bisa nge-backup itu dan bisa menemuin jalan itu dan ya dari permainan mereka nggak punya masalah kalau menurut gue ya dari yang gue lihat ya teman-teman ya.
Hanya aja MU ini memang sedikit lebih ke arah krisis ya. Eh kalau dibilang Ruben Amorim itu bukan pelatih bagus, dia pelatih bagus ya guys ya. Dia pelatih bagus dan kalau dibilang, dia minim taktik, tidak ya teman-teman ya. Kalau menurut kalian taktik itu adalah ketika dia membawa formasi 3-4-3 lalu kalian bilang, "Oh nggak bisa, harusnya tuh kalau kayak taktik tuh pakai yang, 4-3-3, 4-2 4-4-2 atau berapa lah." Bukan guys ya, taktik sepak bola itu nggak melulu berdasarkan perubahan formasi ya. Guardiola hampir di sepanjang hidupnya ngelatih itu cuma pakai 4-3-3, mungkin adalah beberapa kali gitu, berbeda. Jurgen Klopp juga hampir di sepanjang dia ngelatih perasaan cuma 4-3-3 doang, Jo. Perubahannya ya sesuai dengan jalurnya aja gitu. Jadi terlebih seperti yang gue bilang, gue udah bilang di video sebelumnya teman-teman ya, akan sangat sulit bagi seorang pelatih ataupun pemain datang di tengah-tengah musim. Itulah kenapa gue bilang transfer musim dingin ini sebenarnya lebih tricky, agak tricky gitu, agak menyulitkan. Lu bakal beli pemain itu mahal, tapi pemain itu belum tentu klop karena dia datang dari tengah musim dan dari tim yang berbeda gitu. Jadi yang masalah itu adalah dari tim yang berbeda dan ini permainan yang berbeda. Dia nggak ikut pramusim, tiba-tiba masuk gitu aja. Kalau pemain itu beruntung ya dia bakal bisa klop gitu. Tapi kalau enggak, ya dia flop biasanya. Dan klub juga enggan melepas klubnya kecuali dengan harga mahal. Lalu ya bakal sulit guys kalau menurut gue untuk mendapatkan pemain bagus di musim dingin ini kecuali dengan harga yang gak masuk akal. eh Rumor terdekat kita bicarain sedikit tentang transfernya MU ya. Rumor yang gue tahu itu adalah Victor Gyökeres ya, yang pemain yang juga andalan Ruben Amorim di Sporting Lisbon. Ini pemain hebat gitu, cetak gol banyak banget cok. Cuman seperti yang gue bilang nggak bakal dilepas murah, nggak mungkin gitu ya. Buyout clause-nya aja itu udah 80 juta cok. Dan MU bakal harus nebus segitu mungkin. Ya, kalau bisa nego-nego tipis mah jago ya. Tapi di musim dingin mereka bisa nego-nego tipis, wow banget tuh. Lalu seperti yang gue bilang, Amorim ini bukan pelatih jelek ya teman-teman ya. Satu-satunya kesalahan dia itu adalah datang di tengah musim. Itu aja. Mungkin itu satu-satunya kesalahan dia dan ketika dia ngelatih pemainnya bukan pemain dia nggak ikut di pramusim, terus formasi dia berbeda dengan pelatih sebelumnya, pemain harus adaptasi lagi gitu. Kalau misalnya kalian bilang kenapa nggak pakai formasi yang sama dengan pelatih sebelumnya, ya kalau gitu ngapain ganti pelatih toh, ya. Jadi memang adaptasinya panjang dan MU sekarang ada di peringkat berapa? Peringkat 14 kah? Iya kan ya, 14. Kalau nggak salah, sebentar ya. Kita cek gitu. Liga Inggris. MU ada di ya guys, di peringkat 14 ya. Hmm. Pelatihnya sendiri udah bilang walaupun gue nggak percaya lah ya teman-teman ya. Ada kemungkinan MU itu degradasi. Ah, nggak terlalu yakin gua guys ya. Kalau MU bakal degradasi di musim seperti ini dengan pemain-pemain seperti ini sebenarnya. Walaupun sebenarnya dengan pemain-pemain seperti ini posisi mereka di liga itu tidak mencerminkan sebenarnya. Karena gue ngerasa kalau dari segi permainan kecuali di bagian membobol gawang sama di bagian defense ya mereka oke-oke aja gitu. Seperti yang gue bilang kemarin 23 tembakan, Cok. Bayangin menguasai bola gitu, menguasai permainan 23 tembakan dan ya 7 ke gawang dapat hikmahnya. Dengan kata lain ya gue ngerasa MU memang bakal cari striker, terus gue ngerasa dia juga bakal nyari back yang gue rasa itu diperlukan banget ya dua sisi ini sih. Terus permasalahan akut satunya ya teman-teman ya di MU ini, gue itu ngikutin Liga Inggris kan udah lama ya. Em, Permasalahannya yang akut banget kalau menurut gue ya, karakter. Pertama, MU ini nggak punya pemain berkarakter. Lu kalau ngebandingin ya guys,
di zamannya Class 99 lah, kita sampai sana aja dulu ya, jangan yang sebelum-belumnya. Yang Class 99 aja. Pemain mereka itu rata-rata berkarakter, baik dalam karakter di lapangan, pemainnya itu sendiri, dan karakter permainannya itu sendiri. Nah, MU yang sekarang itu nyaris nggak punya. Sebuah tim itu kayak perlu pemain yang kayak ngomandoin gitu. Tipenya itu fighter. Nah, yang sangat disayangkan di MU ini adalah kaptennya gitu. Kalau menurut gua pribadi ya, dari yang gua lihat, Bruno Fernandes ini bukan tipe kapten kalau menurut gua. Dia ini jenis pemain stylish. Dia bukan fighter gitu. Kalau kapten itu kalau menurut gua ya contoh lah dari MU-nya sendiri gitu, Roy Keane. Kalau lu bilang stylish mah kagak ya permainan dia cowok ya. Itu bukan stylish ya. Dia itu permainannya itu keras gitu. Tipikal dia itu memang seperti itu di permainan sepak bola ya teman-teman ya. Jadi tim itu butuh kapten seperti itu. Nah, Bruno ini enggak sama sekali. Kalau Roy Keane di saat dia harus fight, dia fight. Dia harus berantem, dia berantem. Kalian pasti ingat kan perseteruan dia dengan Patrick Vieira di Arsenal. Nah, Arsenal zaman dulu juga punya kapten seperti itu. Yang sampai ke ruang ganti, guys. Kalian bisa bayangin. Bertengkar sampai ke ruang ganti, tapi itu bagian dari permainan ya. Eh, ya menurut gua MU nggak punya pemain seperti itu. Bruno Fernandes ini di saat harus fight dia mewek, cok. Ya, gue bingung. Jadi MU harus nemuin pemain seperti itu. Dan kemana sih pemain akademi mereka? Ada Maino, tapi cuma cuma itu doang. Rashford, ya udahlah, dia udah. Gua rasa dia bakal pergi dari MU ya. Tapi pemain akademinya kok sedikit banget ya dipromosin kalau menurut gua. Setahu gua akademi MU itu termasuk salah satu yang terbaik. Tapi belakangan ini kayak nggak ada lagi yang bermunculan dari mereka yang spesial gitu. Nah, kalau menurut gua masalahnya di sana gitu. Pertama regenerasi dari akademinya mereka kurang banget. Terus kapten, kalian tolong apa deh tulis di kolom komentar. Menurut kalian siapa yang pantas jadi kapten di MU gitu? Gua terus terang nih ya teman-teman ya. Yang pantas jadi kapten di MU, kalau menurut gua itu nyaris nggak ada. Itu kalau menurut gua ya. Kalau menurut kalian yang fans MU coba tulis dah dari kolom komentar. Ini kalau menurut gua aja lah. Kayak nggak ada gitu yang ngarahin tim ini gitu di lapangan. Padahal itu perlu ya. Kalau kalian lihat tim-tim besar, rata-rata punya pemain seperti itu. MU ini harus cari sosok yang benar-benar bisa dia kayak ngarahin mereka jadi panutan mereka lah untuk pemain-pemain mudanya ini. Kalian masih ingat ada Roy Keane, lalu nanti setelahnya ada Yap Stam, ada Laurent Blanc, lalu ada Rio Ferdinand, Nemanja Vidic. Itu pemain berwatak keras semua, fighter, cok. Bayangin coy, gua yang fans Liverpool aja itu inget nama-namanya. Ya, gue inget nama-namanya. Dan gue udah bilang berkali-kali kan, walaupun gue fans Liverpool, tapi gue nih nggak anti atau sok-sok gitu, cok. Gue bilang aja, kalau lu tanya kiper terbaik siapa? Peter Schmeichel, cok. Itu guys. Apa itu David James? Kocak gaming, cok. Gue bilang aja, kiper terbaik bagi gue itu Peter Schmeichel. Udah. Back terbaik Maldini. Kapten terbaik masih Gerrard ya. Jadi MU permasalahan di sana. Mereka sejak era Ferguson habis, mereka kehilangan mental juara. Dan mental juara ini sampai sekarang berganti-ganti pelatih itu nggak bisa mereka dapetin. Kalau gue bilang ya teman-teman ya, ini bukan lagi masalah pelatih, tapi ini masalah manajemen. Gue bilang masalah manajemen. Kalau lu nyari pemain minimal cari satu pemain yang berkarakternya fighter gitu, yang benar-benar bisa bertarung gitu, ngajak teman-temannya bertarung. Jangan pemain yang rata-rata ya skillful, stylish, cuma lembek semua. eh untuk MU sampai di sana sih gue ngomongin, gue pengen tim-tim ini naik lagi ya, bertarung dengan ketat gitu. Kalau kalian masih kan Liga Italia Serie A dulu sampai ada Magnificent Seven, itu luar biasa.
Lalu ada beberapa klub-klub, menengahnya yang tiba-tiba bisa naik ke atas. Kalau sekarang itu Atalanta, Napoli udah bisa di atas gitu kan. Itu menyenangkan untuk dilihat. Tapi kalau sekarang ini kebanyakan tim-tim kayak, MU, Tottenham, wah, mereka ada di mana, guys? Dan oh iya, satu lagi yang gue seneng itu kayak Nottingham Forest, Cok. Ini klub gila. Kalau gue bilang ini klub, wah, mungkin di video berikutnya kita akan bicarain khusus tentang Nottingham Forest ini ya, klubnya Robin Hood ya. Gue kagum sebenarnya sama mereka. Mereka berada di peringkat ketiga itu bukan kebetulan ya teman-teman. Kalau kalian lihat permainannya itu sedikit berbeda dari yang lain ya. Nanti kita bahas Nottingham Forest ini. Ini kayak anomali guys ya. Em, di tengah, apalagi di Liga Inggris yang dimana tim-timnya itu biasanya tim-tim tradisional lah dan tim-tim kaya ya. Tapi mereka bisa nyodok ke tiga klasemen untuk sementara di pertengahan musim. Gue selalu bilang liga itu dimulai dari pertengahan musim sampai ke akhir. Awal-awal itu belum bisa dihitung, maksudnya belum bisa termasuk kalian bilang mereka bakal jadi calon juara atau enggak. Itu termasuk Liverpool ya guys. Sebagai fans fans Liverpool, gue bilang mah kalau fans Liverpool maunya mungkin tengah musim udah juara ya, tapi kalau gue bilang mah janganlah. Pertarungan yang seru itu menguji mental ya. Eh, ada Arsenal juga yang jadi kontender. Nottingham Forest ini luar biasa. Kita akan bicarakan itu tentang Annabelle-nya lah, tentang permainan mereka yang luar biasa itu. Udah sih, kita kasih info sedikit tentang timnas yang akan main di bulan Maret. Jadi timnas main di bulan Maret itu lawan Australia, kita tandang ya teman-teman ya. Tandangnya kita itu mungkin sedikit menguntungkan kita karena Australia kehilangan 2 atau 3 pemain. Pemain mereka ada yang cedera, terutama pemain-pemain intinya ya. Gua lihat Harry Sautar. Nah, ini back tengah mereka ya teman-teman ya. Harry Sautar ini termasuk back eh, paling tangguh malah. Dia itu main di Leicester, sekarang dipinjemin ke Sheffield. Dan dia cederanya parah banget, Cok. Dia cedera itu sampai 12 bulan, guys. Itu tendon kalau nggak salah. Hmm, itu mungkin jadi keuntungan tersendiri bagi kita yang mana kemungkinan besar kita akan diperkuat oleh striker baru oleh Romani. Gue nggak tahu apakah ada lagi pemain yang bakal memperkuat kita. Gue berharap satu pemain tengah ya atau satu pemain tengah lah gelandang antara antara gelandang bertahan atau eh, playmaker. Tapi kalau enggak ya oleh Romani atau striker satu lagi nggak tahu gue. Terus Australia juga kehilangan siapa sih yang satu lagi yang kayak nama orang Italia guys, gue lupa. Itu juga cedera lumayan parah. Eh, Gua mau doain semoga cepat sembuh, tapi cepat sembuh kalau udah ngelawan Indonesia aja ya setelahnya gitu. Jadi gua nggak suka ngeliat orang cedera, tapi kalau berhubungan dengan timnas, gua harap mereka sembuh setelah lawan timnas kita dan kita menang lah kalau bisa ya. Eh, kita bicara sedikit transfer Kevin Dix ya. Kevin Dix akan dilepas sama Copenhagen. Kontraknya nggak diperpanjang, tapi yang menyenangkan itu adalah ada dua klub yang berminat sama Kevin. Rumor nih ya guys, rumor. Satunya itu dari Jerman, Borussia Mönchengladbach. Susah ngomongnya guys, Mönchengladbach. Eh, Satunya lagi klub Turki, Trabzonspor. Ini lebih susah lagi ngomongnya guys. Yang mana diambil kita doakan yang terbaik untuk Kevin. Gua rasa kalau dari segi kedekatan bahasa dia bakal ngambil yang di Jerman ya. Itu kalau menurut gua ya, kalau memang itu benar ya rumornya. Terus Oleh Utrecht juga ngelepas dia kayaknya dan dia dibeli oleh Oxford. Terus Miliano Jonathan itu masuk ke Utrecht ya. Terus yang lain-lain belum ada sih. Paling perpanjang kontraknya yang habis itu kayak Nathan belum ya? Belum guys, tahun depan mungkin ya. Itu aja teman-teman. See you next video. Like. Oh iya, lupa. Kemarin kan gue ngomongin soal dribbling ya. Dribbling yang bagus itu kan bola nggak ninggalin kalian, kalian nggak ninggalin bola gitu kan. Gini guys, kalau bola
kalau kalian ninggalin bola ketika dribbling, berarti dribbling kalian jelek. Ya, berarti kalian nggak pakai perasaan tuh ketika dribbling, dan kalian harus dribbling. Dribbling yang terbaik itu adalah pakai punggung kaki ya teman-teman ya. Kalau kita lihat pemain hebat itu pakai punggung kaki. Nah, yang nendang bola jauh-jauh, nah ini yang bola ninggalin kalian itu ya, ini ya, itu biasanya pemain yang punya kecepatan. Karena itu kalau kalian mau nendang bola jauh-jauh, lalu itu nggak bisa dibilang dribbling sebenarnya guys, tapi itu bisa dibilang bola ninggalin kalian dan kalian ngejar dia gitu ya. Itu hanya dilakukan oleh pemain yang punya kecepatan hebat, seperti Michael Owen dulu pada masanya. Dia sering banget itu nendang bola jauh-jauh lalu dia sprint adu lari dengan back lawan dan dia menang. Nah, kalau kalian punya kecepatan seperti itu, lakukanlah. Kalau tidak, asahlah dribbling kalian sebaik mungkin dengan punggung kaki ya. Um, See you next video. Like, ini udah 2 kali gue bilang ya. Sampai jumpa. Bye bye. See you next video.